Oma, Nguyen bersaudara digiring timnas Indonesia masuk ke dalam goa. Biawak kali ya kan. Oke kawan-kawan, hari ini aku mau cerita sikit lah tentang timnas kita yang berhasil menghajar timnas Vietnam di 2 pertemuan kualifikasi Piala Dunia kemarin. Macam yang kalian tahu, main di GBK kemarin kita menang 1-0 lewat gol Egy MV. Egy mother father. Enggak lah, ini Egy Maulana Fikri lah, memanfaatkan kemelut hasil bola lempar lembing dari Pratama Arhan. Overall kita main cukup bagus, dan Vietnam juga main cukup. Iya, cuman cukup nilai orang ini. Tapi ini nih yang seru, pas kita yang tandang ke Vietnam baru paten. Sebelum pertandingan aja udah digoyang kita dengan beberapa pemain timnas yang harus nggak ikut karena sakit. Itulah kalian kan? Makanya dengarkan kata mama kalian. Jangan main panas, jangan main hujan, nanti sakit. Banyak-banyak kalian makan, banyak minum, banyak istirahat. Nggak ngaruhnya makan itu nol. Anak-anak di Barcelona sana makan nggak makan sehat juga nya mereka. Iya, secara fisik kelihatan sehat mereka. Tapi yakin lah udah bolong-bolong perutnya itu karena kelaparan. Tapi di tengah banyaknya pemain yang harus absen, untunglah Tom Haye dan Ragnar Oratmangu sudah bisa dimainkan lawan Vietnam kemarin. Dan Hernando juga dipanggil ke timnas buat ganti Nadeo yang sakit. Ketiga nama ini pun langsung turun sebagai starting kemarin. Cuma yang lucunya sebelum match, ada kabar viral Vietnam mau main dukun ya kan? Soalnya ada beredar gambar kayak sesajen di tempat supporter Vietnam di Stadion Maidin. Walah Nguyen. Mau laga dukun pula kalian sama Indonesia. Bukan apa ya kan, dukun kalian pun kurasa masih disuruh-suruh pusapnya sama dukun Indonesia karena masih pendek ilmunya. Untunglah kalian lawan Indonesia kan. Coba kalau tadi kalian lawan Spanyol, maulah diambili pemain Barcelona yang main di Spanyol lah sesajen kalian ini saking laparnya. Di pertandingan ini Indonesia turun dengan formasi 5-4-1. Hernando sebagai kiper, di posisi 5B ada Nathan Choaon, Bang Jai Itches, Rizky Ridho, Hubner dan Asnawi sebagai kapten. Terus di tengah ada Tom Haye dan Marcelino, dan di sayap ada Witan dan Ragnar, dan di depan ada Hoki Caraka. Gak usah kalian pertanyakan kenapa Hoki yang main. Ya udah jelas lah sesuai namanya, Hoki. Enggak lah, Sintayong pasti udah tahu lah kualitas pemain-pemain kita. Kalau nggak perform sekarang bukan berarti nggak bakalan perform terus. Bisa jadi nanti waktunya akan tiba lah. Atau kalaupun nggak perform terus, nggak mungkin lah juga dia terus dimainkan. Pasti butuh waktu juga si Hoki ini ya kan. Kasih waktu lah sama dia. Lukaku pun waktu yang melawak-melawak, kapten juga nih dia di Belgia. Ngasih asis juga lagi kemarin. Biarpun nggak nyetak gol juga nih ya kan. Hoki, jangan pantang menyerah ya. Jangan juga kau berharap sama Hoki terus meskipun kau Hoki, oke? Nah terus di sisi Vietnam main dengan formasi 3-4-3 yang main Nguyen, dan Nguyen lainnya lah. Tapi aku nggak tahu lah kalian sama nggak kayak aku. Kalau aku pribadi udah dari dulu aku nonton Vietnam main bola, tapi sampai sekarang nggak ada satu pemain Vietnam yang benar-benar ku ingat kali. Kalau dijajarin nih pemain-pemain Vietnam, nggak ada yang ku tahu ini Nguyen siapa, ini Nguyen siapa, ini Nguyen siapa. Atau ku tanya lah kalian, mana lah di sini Nguyen Tyson, tahu nggak kalian? Bingung juga ya kalian taunya aku. Masih lebih mudah lagi ngingatnya pemain Thailand daripada pemain Vietnam ini kurasa. Pemain Vietnam aja udah susah kita ngingatnya, apalagi pemain Laos sama Kamboja. Gak usah lah dulu kita, orang Laos sama Kamboja aja kurasa gak ingat warga negaranya ada yang jadi pemain bola. Mulailah babak pertama ya kan. Dari awal sebenarnya udah kelihatan Vietnam mau menyerang, dan tentunya kita bisa memanfaatkan itu dengan skema counter karena pemain kita juga cukup cepat ya kan. Menit ke-9 melalui corner dari Tom Haye, Bang Jai Itches terbang dari belakang. Tus, omak Banjai menyala. Ini AC Milan, Inter Milan sama Juventus gak usah banyak cakap. Kontrak kalian ini pemain, kontrak. MU juga kontrak ini kontrak. Kalau si Maguire gak terpakai nyambut corner, beli kalian ini si Bang Jai. Ya, buka mata kalian, itu box bagus. Mantap lah Bang Jai. Di debutnya kemarin dengan kelasnya dia mengelabui pemain Vietnam. Di match keduanya dia bikin gol. Nanti kalau jumpa lagi Indonesia lawan Vietnam, kau main di kubu Vietnam aja lah bang. Gak imbang kali kayaknya kalau kau sama kami sih. Vietnam yang sibuk mengejar ketertinggalan harus terdiam lagi lewat tusukan Ragnar dari sisi kiri, dan tiba-tiba gol 0-2 buat Indonesia. Baru debut langsung gol ya kan? Paten kali ya. Ini dipikir orang Vietnam Bang Ragnar ini mau crossing ini pasti. Sayang sekali Nguyen, kau tertipu. Vietnam juga bukan gak ada peluang di pertandingan ini. Nguyen nomor 22 dapat peluang free tapi melenceng. Terus nomor 18 yang bukan Nguyen tendangan bebasnya ditepi sama Hernando. Kalau sama Hernando jangan dikasih keras kayak gini. Soalnya penyelamatan dia jauh lebih kelas. Biawak Anjay. Tom Haye di pertandingan ini menunjukkan kedewasaannya lah di lini tengah ya kan. Apalagi eksekusi bola matinya juga cukup paten. Ngambil corner juga paten dia. Cuman ada satu sih yang lucu, pas menit 36. Dia ngambil tendangan bebas ya kan. Ancang-ancang jauhnya udah paten kali macam Roberto Carlos ya kan. Tapi eksekusinya macam Lingardinho.
Singkat cerita, pertandingan berjalan gitu-gitu aja. Vietnam ngelawan sih ngelawan, cuma nggak terasa. Kayak digigit semut hitam lah. Emang semut hitam gigit nol? Ya itu dia nggak menggigit sama sekali macam peluang Vietnam. Saking nggak ngelawannya, kalian tengok lah. Slow kali Bang Hernando ini duduk-duduk di tengah lapangan. Bang Hernando, mau minum apa bang? Minum air mata Vietnam boleh nggak nol? Bang, tolonglah bang, jangan sombong kali. Yang biawaknya lagi, dia duduk-duduk sambil nontonin Indonesia lagi corner di injury time yang lewat kemelut. Ramadan Sananta berhasil menjebol gawang Vietnam untuk ketiga kalinya. Pedih kali apa sih supporter Vietnam nengoknya. Yang lebih sedihnya lagi si Nguyen Quan Hai, seorang pemain yang jangankan orang Vietnam, kita aja mengakui anak ini agak bahaya kalau dimainkan ya kan. Tapi rupanya di 2 pertandingan terakhir lawan Indonesia nggak diturunkan dia. Kemarin sebenarnya dia udah mau diturunkan, udah pemanasannya dia. Tapi sampai habis pertandingan nggak dimainkan juga, kasihan kali ya. Sampai ditendang ya kotak minuman di bench Vietnam. Nangis juga dia di bench ya kan. Walah, aku rasa dia ini kesal ini karena udah capek-capek pemanasan, pas habis pertandingan tetap disuruh bayar lapangan. Indonesia pun akhirnya menang dengan skor 0-3. Tambahan 3 poin ini memantapkan kita di posisi runner up, unggul 4 angka dari Vietnam. Kemenangan ini pun menghapus kutukan Indonesia nggak pernah menang di kandang Vietnam setelah terakhir kita menang di Maidin pas tahun 2004 di Piala AFF dengan skor yang sama 0-3. Di pertandingan lainnya Irak udah memastikan lolos ke round 3 setelah membantai Filipina 5-0. Berarti otomatis tinggal jalur runner up lah harapan kita ya kan. Kalau nanti di match berikutnya kita bisa menang lawan Irak, nggak ada harapan lagi lah buat Nguyen bersaudara dan Filipina buat lolos. Tapi nantilah itu cerita Irak ya kan. Cerita Nguyen ini aja belum selesai, ngapain kita cerita yang belum terjadi. Satu-satunya hal yang lebih baik Vietnam ini dari Indonesia di pertandingan kemarin ya paling rumput lapangannya lah. Mungkin emang betul lah pepatah rumput tetangga memang lebih hijau ya kan. Rumput GBK kemarin hijau juga sih. Cuma aku rasa ada yang ngangon lembu kesini kemarin, makanya kayak gini rumputnya jadinya. Apresiasi tinggi lagi-lagi ku sampaikan buat Coach Sinteyong dan jajaran pelatih serta pemain Indonesia. Keren kali kalian ah. Makasih ya udah berjuang buat Indonesia dan ngasih hasil terbaik malam kemarin. Wah geng, jujur aja lah. Sekarang aku jadi makin senang aja nengok timnas. Dan mau lawan siapapun gak takut lagi kita kalah kurasa. Semenjak dari Piala Asia kemarin terus kualifikasi ini, mau jumpa Irak, Iran, Thailand gak takut aku. Kalah menang gak masalah, soalnya aku udah yakin Indonesia pasti main lebih bagus dari Indonesia yang sebelum-sebelumnya. Kalian setuju gak sama aku? Setuju nol. Nah kalau udah kayak gitu udah sanya lah aku bilang. Rematch lawan Argentina gak sih wak geng? Sini. Gak usah di GBK, terlalu mudah. Langsung di kandang Argentina aja cemana. Nah buat orang-orang yang gak suka sama Sinteyong, ya udahlah terserah kalian lah mau cemana ya kan. Aku cuma mau bilang gini aja nya. Sinteyong ini bukan gak mau dia nyari pemain keliling Indonesia. Yakin aku dia pasti mau. Cuma masalahnya dia gak ada waktu. Dan belum tentu udah capek dia keliling-keliling dapatnya yang bagus juga. Soalnya federasi kita maunya hasil. Orientasi prestasi kita menurut mereka diukur dari hasilnya, bukan dari prosesnya. Padahal sebenarnya udah jauh kali berkembang sepak bola kita daripada yang lalu-lalu. Nah karena orientasinya hasil ya mikir dong si Sinteyong ini cemana biar cepat berhasil. Kalau dia nyari-nyari lagi pemain keliling Indonesia, udahlah nyapek-nyapei. Belum tentu lagi dapat hasil yang bagus. Karena tau lah kalian cemana kompetisi lokal kita ya kan. Nah karena ini juga masalah harga diri buat dia pun bertanggung jawab. Makanya dia potong kompas sekarang. Kalian mau hasilnya cepat kan? Ya udah biar cepat hasilnya pakai pemain naturalisasi aja. Dan pemain-pemain naturalisasi ini udah diseleksi sama dia. Dipilih dia yang berpotensi buat nyentel ke permainannya dan tentunya mainnya bagus. Udah biasanya satu negara itu menaturalisasikan pemain. Kalian pikir Prancis bisa juara dunia kalau pakai pemain murni berdarah Prancis saja? Belum tentu. Gitu juga lah pemain Indonesia yang dinaturalisasi ini. Lagian mereka pun dinaturalisasi selain mereka punya darah Indonesia, mereka juga berguna buat Indonesia. Kita yang masyarakat Indonesia ini aja sebenarnya masih beruntung masih mau Indonesia ini nampung kita. Seandainya kita tawarkan diri kita ke Zimbabwe sana, belum tentu mau ditampung orang itu kita. Bang Zimbabwe, mau kalian tampung kami? Oh sorry lah bang, di negara aku pun masih banyak orang gak guna. Ngapain lagi gue tampung orang gak guna macam kalian? Di Zimbabwe sana belum tentu kita mau dinaturalisasikan wak geng. Apalagi di negara maju. Jadi bersyukurlah kita masih ada orang berguna yang mau dinaturalisasikan buat membela negara kita. Tahu juga mereka punya dari Indonesia ya kan. Makanya pemain yang dinaturalisasikan sekarang pun lebih kelihatan berdampak kali ke timnas. Karena emang udah sesuai dengan yang dimau Sinteyong. Dan mereka secara individu udah jauh lebih unggul dari rata-rata pemain lokal Indonesia. Bukan berarti mereka terus-terusan bakalan kelihatan jago kayak sekarang. Bisa aja kalau ganti nanti pelatihnya malah jadi sia-sia mereka dinaturalisasikan karena gak cocok sama skema pelatihnya. Maksudku ini udah jelas loh ada perubahan ke arah yang lebih baik. Ya didukung lah ya kan. Toh juga hasilnya bagusnya. Masa kita mendukung dan mendoakan timnas jelek hanya karena gak suka nengok pelatihnya? Ya gak gitu juga lah. Fans MU aja gak suka nengok Ole bukan berarti mereka pengen yang MU kalah ya kan. Dan mengganti Ole kemarin juga bukannya jadi bagus-bagus kali MU. Tapi kalian tengok Arteta. Pelan-pelan dan berproses sudah nampak sekarang Arsenal mainnya bagus. Ya kayak gitu juga lah si Sinteyong ini.
Percaya aja lah. Terus jangan harap juga kualitas pemain lokal kita juga bisa ngasilin pemain bagus kalau kompetisi kita juga nggak bagus. Dari level junior sampai kasta tertinggi liga harus dibenahi. Kalau nggak akan ada cerita pemain Indonesia ngasilin bibit unggul. Kalian tengoklah timnas Georgia. Karena mereka memperbaiki pembinaan usia dini mereka beberapa tahun lalu, hasilnya baru terasa sekarang karena mereka akhirnya bisa tampil di Euro 2024 nanti. Semua butuh proses, wak geng. Terus kalau nanti udah bagus level kompetisi kita dari yang terkecil sampai kasta tertinggi, menjamin nggak kita bakalan juara? Belum tentu juga. Macam Liga Inggris lah ya kan? Liga Inggris aja yang udah bagus liganya dan katanya sebagai liga terbaik dunia, nggaknya juara dunia juga. Itu yang udah bagus loh liganya. Konon lagi macam kita yang liganya masih belum bagus. Cuma kalau kompetisi lokal dan pembinaan usia dininya udah bagus, paling tidak kita bakalan jauh lebih baik daripada sebelum itu semua diperbaiki. Kalau untuk sekarang ya masih dalam proses lah. Dan buat bibit-bibit unggul lokal kita, daripada main di kompetisi lokal nanti malah jadi nggak berkembang, ya mending bibit-bibit ini diekspor keluar sana semua supaya jadi bagus. Dan planning jangka pendek supaya kita cepat berprestasi, apalagi naturalisasi lah. Pemain-pemain naturalisasi ini juga berguna buat nutupin ketimpangan sementara. Yang harapannya seiring liga kita diperbaiki, terus akademi dari usia dini juga diperbaiki, pelan-pelan juga nanti akan keluar bibit-bibit unggul dari lokal kita. Nah, buat pemain-pemain yang main di liga lokal juga jangan mau kalah. Ini sekarang standar timnas Indonesia kita ini udah naik nih. Nggak segampang kalian main bagus di Liga 1 otomatis masuk ke timnas, nggak kayak gitu lagi. Harus lebih keras lagi lah kalian latihan. Kalau perlu tembak main di Eropa sana, tembak lah biar berkembang kalian. Kalau nggak ada perkembangan, jangan harap juga lah kalian bisa masuk ke timnas. Udah gitu jangan iri juga kalian sama pemain naturalisasi. Mereka ini juga pemain Indonesia sekarang. Kalau kalian nggak suka mereka main di timnas, ya buktikan kalau kalian lebih bagus dari mereka. Kan simple ya kan? Makanya kayak orang si Marcelino masih masuk starting ya karena dia juga bisa menunjukkan dia main bagus. Rizky Ridho juga bisa dia mengimbangi pemain-pemain naturalisasi. Makanya kalian juga jangan mau kalah. Jangan cakap kalian aja mau masuk timnas Indonesia, tapi kemampuan kalian masih setara pemain timnas San Marino. Aku suka nih nengok persaingan sehat kayak gini. Karena sama-sama bakal memajukan baik pemain lokal maupun naturalisasi ya kan. Semoga lawan Irak nanti kita bisa dapat hasil bagus dan lolos ke babak berikutnya ya kan. Perjalanan kita masih panjang ke Piala Dunia. Tapi nengok percepatan timnas kita sekarang, aku yakin Indonesia bakalan lolos. Lolos ke Piala Dunia nol. Ya itu cita-citanya. Cuma jangan tinggi kali ekspektasi. Nanti nggak sampai sakit kali jatuhnya. Lolos ke round 3 aja lah dulu ya kan. Nah buat timnas Vietnam semangat lah ya. Udah bagus kok kalian kayak gini. Kalau bisa kayak gini aja lah kalian terus biar nggak seram-seram kali ya kan. Oh Bang Nguyen, gimana pendapatnya soal Messi lawan Indonesia kemarin? Kami yakin ya sebenarnya bisa ngalahkan Indonesia nol. Cuma gimana lah pelatih kami pau pulaknya. Tapi sorry Bang, ku potong lah ini ya. Nggak apa-apa nol. Bang aku mau nanya lah. Kalau bahasa Vietnamnya biawak-biawak apa Bang? Biawak-biawak. Oh tanlan. Oh iya betul di Google Translate kayak gitu. Kalau pauk Bang? Pauk itu apa nol? Kalau di suara Cinol pauk itu artinya jago. Cuman arti sebenarnya ya bodoh. Oh bodoh. Kalau bodoh bahasa Vietnamnya sih ngok-ngek nol. Apa? Ngok-ngek. Ah yang betul kok Bang. Coba aku tengok dulu Google Translate ya. Ngok-ngek. Iya pula ya. Ngok-ngek. Berarti kalau aku bilang biawak pauk kali ya kan dalam bahasa Vietnam jadinya tanlan ngok-ngek kali ya kan. Aduh kacau kali ya. Jadi Bang Nguyen ngok-ngek kali lah pelatih kau itu ya Bang ya. Iya nol ngok-ngek kali dia nih. Nggak tahu dia cuma melatih pemain Vietnam dengan cara Vietnam. Cara Vietnam berarti berantem lah ya Bang. Ah biawak kau lah nol. Tahu aja kau ini. Jadi nengok si Trosier ngok-ngek ini dipecat senang lah kok ya. Oh senang kali pun nol. Coba kita tanya Pak Trosier ini ya. Pak Trosier, gimana pendapatmu setelah dipecat sama Vietnam? Ah suka hati orang itulah nol. Orang pintar payah diajari. Aku dari Prancis, bukannya lebih bagus sepak bola Vietnam daripada Prancis ya kan? Iya, tapi nggak lebih bagus juga ya kalau dibanding sama pelatih Prancis yang lain Bang. Oh iya juga ya. Jadi apa rencanamu habis ini Pak? Nggak tahu lah. Paling di rumah aja lah dulu sambil meratapi nasib. Udah lah nggak usah sedih kali kok Pak. Lagian kau pelatih bola sok ngelatih Vietnam pula. Mana cocok? Jadi yang cocok ngelatih Vietnam siapa menurut kau nol? Ya Conor McGregor lah. Biar pemain Vietnam udah jadi tukang berantem, banyak bacot, kalah pula. Oke lah itu aja lah cerita dari aku. Udah dulu ya wah geng. Semoga Indonesia lolos ke babak berikutnya dan Vietnam babak belur di babak berikutnya. Dan kalian ingat pesanku ini sama kalian ya. Kalian banyak-banyak lah kalian belajar ya. Supaya apa? Supaya kalian jangan jadi orang yang ngok-ngek, oke? Benar wah geng.